Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم على نعمته بأعظم دين شرع. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Tabaraka wa taala masih banyak memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan segala aktivitas kita untuk hablum minallah kita, keperluan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena masih banyak saudara-saudara kita saat ini tidak bisa melaksanakan ibadah seperti datang ke masjid seperti kita ini, karena mereka dalam keadaan sakit di rumah sakit atau di rumah. Nah, oleh karena itu ini merupakan nikmat yang sangat berharga bagi kita, nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan nikmat Allah yang berikan kepada kita itu, kita bisa melakukan hablum minan nas, hubungan sosial sama kita. Maka oleh karena itu nikmat yang Allah berikan kepada kita malah kita jadikan untuk mewujudkan ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai untuk menyambung silaturahmi antara sama kita. Jangan sampai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu kita bergunakan kepada hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bahwa marilah kita jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita dalam segala hal. Maka oleh karena itu
kita jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai figur, sebagai idola dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat kehidupan kita di akhirat nanti. Rasul berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu ada dua perkara yang tidak akan pernah sesat selama-lamanya jika betul-betul berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin hamba Allah berbahagia. Khatib selalu menyampaikan wasiatnya kepada kita bersama. Malah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa iman yang ada pada diri kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kapan iman kita naik? Ketika kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita rajin melakukan ketaatan-ketaatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kapan pula iman kita menurun? Ketika sedikit atau malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesan Nabi, jaddidu imanakum, selalu perbaharui iman kamu. Kaum muslimin, sudah Jumat berbahagia. Khatib akan memberi judul khutbah kita pada kali ini yang diberikan oleh IKMI Pekanbaru, keberkahan umur dan husnul khotimah. Kaum muslimin berbahagia untuk kita sama-sama ketahui bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, bukan abadi, bukan selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu semua bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberi hamba umur yang panjang. Kadang-kadang Allah memberi hamba umur yang sangat pendek atau menengah. Dan umur ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam qadurnya. Maka oleh karena itu kita memanfaatkan umur yang ada pada kita. Bertambah tahun bukan bertambah umur kita dari 50 menjadi 51. Hakikatnya bertambah tahun, bertambah jumlah umur kita, berarti hakikatnya berkurang umur kita ini. Maka oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, annahu su'ila ayyun nasu khair. Nabi SAW ditanya, ayyun nas khair? Siapa manusia yang paling baik? Kata sahabat kepada Rasulullah SAW, siapa orang-orang yang paling baik menurut pandangan agama? Qala, Rasul menjawab, man tala umuru wa asna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Semakin bertambah umurnya, semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tua, semakin rajin datang ke Masjid Baitul Aman, Darul Aman. Bukan sebaliknya, semakin bertambah, semakin tua, semakin berumur, semakin jarang datang ke Masjid Darul Aman, semakin jarang mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh
yang diserahkan oleh pengurus. Itu bukan manusia yang baik. Wakila, dan para sahabat juga bertanya, fa'ayyun nasu syarr? Wahai Nabi, siapa manusia yang paling buruk dalam kehidupannya? Nabi menjawab, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk, orang yang paling jelek itu adalah orang yang panjang umurnya dan dia tidak mau melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berumur dia semakin banyak melakukan dosa. Semakin bertambah umurnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling buruk dalam kehidupannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin bahagia. Di dalam sirah ulama banyak kita baca dan kita lihat para ulama itu jarang yang panjang umurnya. Kebanyakan pendek-pendek umurnya. Jarang berumur 65, 75, 80. Jarang. Para ulama. Kita lihat beberapa contoh saja. Imam Asy-Syafi'i, dia wafat umur 54 tahun. Bayangkan, kaum muslim berbahagia. 54 tahun Allah wafatkan Imam Asy-Syafi'i. Apa kebaikan-kebaikan hidup yang dia lakukan? Yang pertama, umur 7 tahun sudah habis Al-Quran. Umur 7 tahun. Kita sudah berumur 50 tahun, berapa ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal? Kita sudah berumur 65 tahun, berapa saja ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal? Berarti orang yang paling baik itu umurnya pendek, amalannya banyak. Salah satu bisa menghafal Quran dalam umur 7 tahun. Yang kedua, karya Imam Asy-Syafi'i. Dia mengarang kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini kitab nomor 1 usul fikih di dunia Islam. Yang dipakai di seluruh kampus Universitas Islam sedunia. Fakultas Syariah. Ini Ar-Risalah, karangan karya Imam Al-Syafi'i. Jilidnya banyak, tebal. Pembahasannya luas, usul fikih. Dan ada lagi kitab yang paling bermanfaat untuk semua manusia yang dikarang Imam Syafi'i adalah kitab Al-Um. Al-Um adalah kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i sebanyak 7 jilid. Dari bab taharah sampai bab wudhu. Dari bab kebersihan sampai bab hukum dan peradilan. Lengkap dibahas oleh Imam Syafi'i Al-Um. Kenapa Imam Syafi'i memberi judul kitab fikihnya Al-Um yang artinya ibu? Karena yang mengajarkan Al-Quran Imam Syafi'i waktu kecil adalah ibunya, sementara yang sudah meninggal di anak yatim. Kemudian Imam Syafi'i anak yatim, dia miskin, tidak ada uang untuk menyolokakan dari Baitul Maqdis ke Mekah. Ibu Imam Syafi'i menjual rumah supaya anaknya bisa belajar di Makkah Al-Mukarramah. Maka setelah Imam Syafi'i menjadi alim, menjadi ulama, dia ingat jasa ibunya, maka dibuat kitab fikihnya Al-Um, artinya ibu. Dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sirah juga lebih kurang 120 buku judul-judul daripada kajian-kajian Islam, buku-buku fikih Islam, buku-buku Islam dikarang oleh Imam Syafi'i dalam waktu umur 54 tahun. Berarti kalau dia sudah dewasa, dari umur 15 sampai umur 54 tahun, itu berapa? Umurnya dia bisa mengarang beberapa banyak kitab-kitab untuk umat Islam ke depannya. Yang kedua,
Contoh lain dalam sirah ulama, Imam Al-Ghazali hanya umurnya 55 tahun diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia karang? Ihya Ulumuddin. Semua kita mungkin banyak bisa melihat di download di HP masing-masing. Ihya Ulumuddin, ada yang sudah bahasa Indonesia. Ini karyan Imam Al-Ghazali. Kemudian Jawahirul Quran dan lain sebagainya. Mereka hanya umurnya beliau adalah 55 tahun. Kaum muslimin bahagia. Oleh karena itu, malah kita menyadari bahwa umur kita itu tidak akan kekal selama-lamanya. Kemudian di akhir kematian kita nanti, di akhir hayat kita ini, kita harus minta husnul khotimah. Yaitu akhir kehidupan kita itu baik, jangan su'ul khotimah. Ya. Maka oleh karena itu, menengok orang su'ul khotimah dengan husnul khotimah itu mudah. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Kita lihat saja meninggalnya seperti apa. Apakah dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia husnul khotimah. Apakah dia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti su'ul khotimah. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berdoa, Allahumma jalil hayata li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan saya ini semuanya baik. Ini doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Kita harus berdoa, hidup kita harus selalu baik. Wal mautu rahatan li min kulli syarr. Dan kematian itu hendaknya merupakan istirahat bagiku untuk tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, silakan berbahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah berikan kehidupan saya ini kehidupan yang sangat baik kepada saya ya Allah. Kehidupan yang selalu taat dan patuh kepada Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan saya harus diwafatkan dalam husnul khotimah. Ini doa yang harus kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya uli absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها المسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي إليها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا إليها معادنا واجعل هذا زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين
اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.